melukiskan tentang 4: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariatnya sampan, hakikatnya lautan, tarekatnya berenang, makrifatnya mutiara yang bersinar dalam kerang. Kira-kira bisakah orang mengambil kerang? Kalau tidak ada sampan, tak bisa. Makanya ulama mengajarkan as-syari'atu bila haqiqatin batilah. Siapa yang hanya syariat tidak ikut hakikat maka batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang hanya hakikat tapi tidak mengamalkan syariat maka sia-sia. Ini banyak orang sekarang mursyidnya tak betul. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap sholat berjamaah ke masjid. Syekh Bahauddin Naqsabandi tak pernah meninggalkan sholat. Ini baru ikut tarekat 2 hari sudah ngaku sholat di Masjidil Haram. Ente kenapa tak ke masjid? Gak level ya, masjid pembilahan kecil. Tahu di mana? Saya di Sidratul Muntaha. Bohong. Sedangkan guru-guru kami, mursyid-mursyid kami tetap sholat berjamaah. Makanya berguru, syariatnya mantap, hakikatnya oke, tarikatnya jalan, dan sampai kepada ma'rifat, mengenal Allah sebenar-benar hakikat, sampai kepada puncak, mampu berkata la ilaha illallah. Tak ada jabatan, tak ada harta, tak ada kekuasaan, jangan takut, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, bapak-bapak, duduk. Duduk. Karena tadi waktu saya sholat subuh ada yang mengirim WhatsApp ke HP saya, katanya saya datang ke Tanah Lapang Gajah Mada subuh tapi tidak dapat tempat. Jadi kalau orang-orang yang datang awal ini tak dapat tempat, tiba-tiba ada berdiri di depan, nanti kita disumpah orang mati tegak. Yang membaca Al-Quran Ananda Abdul Aziz. Hari ini haul pesantren Al-Baqiyat Sa'diyah pimpinan Kiai Haji Abdul Muiz, yang berceramah Abdul Somad dalam acara haul Syekh Abdul Qadir. Kira-kira siapa yang bisa mengumpulkan 4 Abdul ini? Makanya tadi kita merendahkan diri kepada Allah. Tak ada yang bisa melakukan, mengumpulkan orang sebanyak ini selain dari ucapan la ilaha illallah. Makanya kalau ada apa-apa la ilaha illallah, nanti kalau anak kita dipuji orang, anaknya ganteng ya Pak, la ilaha illallah. Jangan dipuji orang ganteng anaknya ya, siapa dulu bapaknya. Pokoknya semuanya balikkan kepada Allah. Salah satu penyebab penyakit ain, al-ainu haq. Orang yang kena penyakit ain itu hak.
karena tidak membalikkan kepada Allah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang semuanya ini? Tiba-tiba datang panitia, saya. Pak, yang selalu mengatakan saya itu 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga Iblis, yang keempat Bapak. Yang bisa melakukan ini hanyalah la ilaha illallah. Pokoknya kalau dipuji orang, balikkan kepada Allah. Makanya tadi waktu Pak Haji Muhammad Wardan memuji Ustadz Abdul Somad yang sudah terkenal internasional, apa kata protokol? Ustadz Abdul Somad, Ustadz 1 juta viewer. Itu salah, Pak. Yang betul itu bukan 1 juta viewer, 6.400.000 follower. Sudah mulai keluar sombongnya kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini berkumpul semua tumpah ruah, tapi sebenarnya orang yang heran itu adalah orang yang tidak kenal Indragiri Hilir. Kalau dia kenal Indragiri Hilir, ini orang sebanyak ini biasa aja. Saya ceramah di Banjarbaru, ceramah di Banjarmasin, di Masjid Sabilal Muhtadin, ceramah di Barabai, berjumpa dengan Tuan Guru Muhid Bahid, ramai melimpah ruah. Barulah saya paham mengapa di Indragiri Hilir ramai, karena kampung halaman mereka memang cinta pada para ulama. Amin. Dulu saya heran, sebelum saya sampai ke Tanah Banjar saya heran, kenapa kalau ceramah di Indragiri Hilir di Tembilahan ramai. Yang pertama membawa saya kemari dulu Ustadz Effendi, beliau kakak kelas saya dengan Ustadz Kusairi. Cuman waktu itu belum seramai ini, belum viral lagi gitu. Dibawa beliau ke musola dekat rumah beliau, berlimpah ruah sampai keluar gang. Tak begitu di tempat yang lain. Tapi setelah saya sampai ke Banjar, barulah saya paham. Diundang pula saya ke kota paling jauh di dunia. Itulah dia kota Ujung Pandang, Makassar. Tempatnya orang Bugis, orang Makassar. Ramai melimpah ruah. Masjid Jenderal Muhammad Yusuf Al-Markas Al-Islami di Makassar Ujung Pandang penuh. Maka orang yang paham Indragiri Hilir, dia tidak heran kenapa dua negeri itu, Banjar penuh dengan pengajian, Makassar penuh dengan pengajian, disatukan dua yang penuh itu di Tembilahan, meletup Indragiri Hilir. Lalu kami yang orang Jawa, Pak Ustadz, tak usah kaji lagi. Wali Songo semua dari Pulau Jawa. Yang orang Melayu, Pak Ustadz, jangan dibahas lagi Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Kami yang orang Minangkabau, Pak Ustadz, Minangkabau jangan dibahas lagi. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabaunya. Maka inilah yang berkumpul hari ini dalam acara peringatan Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Nawawi Siddiq Berjan, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, Haul Jama', hari ulang tahun Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sa'adiyah yang ke-18, hari ulang tahun Majelis Taklim Al-Hidayah ke-22. Maka kita berkumpul bersama. Ustadz nengok apa ke sana? Baleho. Itu yang sedang saya baca. Ustadz Abdul Somad. Di sampingnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah cara mengingat tahun lahirnya. Mudah, saya kasih jurus cara mengingat tahun lahirnya. Syekh Abdul Qadir Jailani 1077.
1077. Ustadz Abdul Somad 1977. Beda saya dengan si Abdul Qadir Jailani 900 tahun, hampir 1000 tahun, 1 milenium. Abdul Somad 1977, Syekh Abdul Qadir Jailani 1077. 900 tahun sudah meninggal dunia, tapi hari ini orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir masih tetap mengenangnya. Kenapa? Karena ulama. Kalaulah bukan karena Syekh Abdul Mu'is, Ustadz Kiai Tuan Guru Abdul Mu'is dan Kiai Idrus yang merupakan guru-guru kita, adapun tuan-tuan guru lain yang tak saya sebutkan namanya, mohon maaf, maafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap kesalahan saya. Ulama yang mengenalkan kita kepada mereka, dan dapat pula pemimpin-pemimpin yang cinta ulama. Alhamdulillah. Jangankan kepada para ulama, kepada bibit-bibit ulama saja cinta. Mana dia? Juara 1 musabaqah tilawatil Quran, berangkat umroh. Itu baru yang calon ulama. Apalagi ulamanya pasti berangkat haji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bibit ini disemai? Tempat pembibitan ulama-ulama pewaris para nabi, tak lain tak bukan adalah pondok pesantren. Apa nama pesantrennya? Al-Baqiyatus Sa'adiyah. Al-Baqiyat, yang kekal abadi. Apakah rumah bapak abadi? Rumah bapak akan dijual ibu untuk nikah sama brownies. Apakah mobil abadi? Tidak. Mobil bapak akan dipakai lakinya yang baru. Ustadz ini gak enak aja ceritanya. Kami aja dituduhnya yang jahat. Suami meninggal. Oke, kalau gitu kita balik, ibu yang meninggal. Cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu. Apakah gelang, cincin, rantai, subang, anting ibu abadi? Tidak. Akan mereka jual untuk modal kawin lagi. Al-Baqiyat, yang kekal abadi. As-Sa'adiyah, yang bahagia abadi, tak pernah susah. Apa dia? Itulah tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang kau tinggalkan nama baik apa nama buruk? Nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih kekal dan abadi. Nama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari sampai hari ini masih tetap kekal abadi. Nama Tuan Guru Ijai, guru skumpul, haulnya 1 juta orang, paling ramai se-Asia Tenggara, masih tetap kekal abadi. Kenapa? Karena ada majelis Hadratus Syekh Hasim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, meninggal dunia, tapi pesantren Tebu Irang masih tetap tegak berdiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia, tapi pondok pesantren Muhammadiyah masih tetap tegak berdiri. Maka kalau mau kekal abadi, tanah yang luas sejauh mata memandang. Bapak luas tanahnya? Ya cukuplah Pak Ustadz untuk 70 keturunan. Ibu luas tanahnya? Ya sejauh mata memandang. Tinggal yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Ustadz Somad, kami tak bisa mewakafkan tanah Pak Ustadz. Semen tak bisa, semen Pak Ustadz. Kerikil tak bisa, kerikil. Batu bata tak bisa, batu bata. Duit mau kemana kami serahkan? Tuh kotak sedang berjalan, isi kotak. Kemarin di Tanah Lapang Sungai Lala, saya buka sorban saya, anak remaja maju 4 orang, mereka pegang sorban, 1 kali keliling
dapat 40.666.000. Jamaahnya tak banyak, sedikit aja. Pas di sini mau saya buka sorban saya buat tak bisa dibuka. Salah pasang sorban. Paksalah saya buka kain kalau gitu. Jangan takut, saya pakai celana panjang. Jangan saja di mana-mana saya ceramah pakai celana. Kenapa di tembilahan pakai kain? Menghormati para habaib, para ulama. Katanya pakai celana tak sopan. Tapi saya ngeri ceramah pakai celana di sini. Sempat ibu-ibu ini menarik. Itu mah saya pakai celana panjang di dalam. Sempat pakai kain, pakai jubah ditarik mereka tangga. Hari ini saya ini untuk menampung duit anak-anak muda ini. Mari anak muda, kita kumpulkan duit untuk pondok pesantren. Jangan 4 orang megang. Dia tidak pakai 4 orang, Pak. Kita ikat di ujung. Banyak dapat. Ikat di ujung. Ini kalau begini 1 miliar dapat. Tak percaya tengok nih. Kainnya ambil sekalian. Nah, walaupun kainnya warna hijau, tapi duit yang masuk warna udah tahu kan? Masuk duit warna hijau. Udah, pegang. Jangan yang lain, mesti Satpol PP. Saya takut soalnya dekat laut. Dibawa mereka ke Batam. Kain saya ini ajaib. Dia kalau duit 2.000 jatuh keluar. Saudara itu ikat bawah, Pak. Ikat bawah jangan sampai bocor. Nanti diisi dari atas, tengok bawah hilang. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tembilahan kaya-kaya, betul. Orang Indragiri hilir banyak duit, betul. Ngomong betul, masukkanlah. Alhamdulillah, hadir bersama kita Ibu Dr. Anda Hajah Septina Primawati Rusli MM. Saya tak bisa sebutkan yang lain, cukup satu yang mewakili aja. Karena beliau adalah wakil kita dari Indragiri Hilir untuk Provinsi Riau. Amin. Kehadiran ibu-ibu hari ini luar biasa. Kenapa tiba-tiba Ustadz memuji ibu-ibu? Yang mencari duit bapak-bapak, tapi yang megang duit ibu-ibu. Nah, tolong kotaknya naikkan ke atas. Karena ikan-ikan yang besar itu di atas. Ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba di atas. Kalau yang di bawah ini kan ikan sepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Kau belikan ikan busuk, kau belikan nasi kuning busuk, kau belikan lauk pauk busuk. Abdul Somad sudah saya kasih tahu tadi, saya lahir 1977, berarti sekarang umur 22. Satu hari makan 3 kali. Tadi makan di rumah Pak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati, bersama Bapak Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Semuanya sudah makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Satu hari 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Abdul Somad biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton 200 kilo beras. Setahun 100 kilo. Umur 42. 4 ton 200 kilo. Itu yang dihitung baru berasnya saja. Cabai, bawang, tomat, belacan belum kita hitung. Apa maknanya? Yang kau makan busuk,
yang kau pakai lapu, peci hadiah orang Aceh, lapu, baju hadiah tentara Jenderal Bintang 4, lapu berbunga-bunga sesuai dengan suasana hati yang sedang berbunga. Sorban hadiah dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Celana beli sendiri, cincin kasih orang. Semuanya tinggal. Yang mana yang kekal abadi? Duit yang kau masukkan ke dalam kotak. Mana kain sarung saya tadi? Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya. Mana yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah shadaqatun jariyah. Siapa yang mewakafkan tanah untuk Al-Baqiyatus Sa'adiyah, siapa yang memberikan papan tulis, siapa yang memberikan kelas. Makanya selesai acara sekarang, yang ingin cepat bersedekah, jangan sekarang. Selesai acara pengajian ini, datang ke Al-Baqiyatus Sa'adiyah. Tidak puas hati berbagi, tanya, Kiai, berapa semen lagi yang perlu? Berapa lokal yang perlu? Berapa lagi papan tulis yang perlu? Berapa kursi yang patah? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolong. Kenapa kalau masuk pesantren itu mahal, Pak Ustadz? Karena gurunya banyak. Guru bahasa Arab, guru nahu, guru sharaf, guru balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, tajwid, qiraat, fikih, usul fikih, qaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, tafsir maudhu'i, tafsir tahlili. 20 lebih pelajaran agama. Tidak satu pun yang PNS. Karena formasi PNS cuman ada PAI, Pendidikan Agama. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning PLT, pejabat lillahi ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menghidupkan guru-guru ini? Guru-guru bisa diangkat, tidak PNS, apa namanya, Honda, honor daerah. Duitnya dari mana? APBD. Bupati wali kota tidak berani mengeluarkan APBD karena takut ditangkap oleh 3, KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena tidak ada payung hukum. Payung hukumnya bisa dibuat. Apa nama payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat perda? DPR. DPR membuat perda. Setiap SMP, setiap SMA masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaur Rasyidin, yang sekarang di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin. Angkat mereka menjadi honor daerah. Bisa? Takut. Siapa bilang tak bisa? Ini jihad kita. Payung hukumnya perda, yang mengucurkan dananya pejabat daerah. Takut? Tidak takut, karena ada peraturan daerah yang mengatur. Siapa yang mengeluarkannya? DPR. Siapa yang memilih DPR? Nih, makanya beda pandangan pedagang dengan politikus. Pedagang kalau nengok banyak, wah ini kalau jual jilbab laku nih. Tapi kalau politikus, wah ini bisa 2 kursi. Pilihlah wakil-wakil rakyat yang bisa menolong pendidikan anak-anak kita dan pondok pesantren. Setuju?
nampaknya Ustadz Somad sudah mulai kampanye. Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan orang politik. Oh, kalau gitu Ustadz nyalek ya? Enggak level. Caleg itu kan yang fotonya tersangkut di pokok kayu. Abdul Somad fotonya. Abdul Somad hanya ingin suara yang banyak ini jangan sampai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak di hempas gelombang. Abdul Somad hanya ingin suara yang ramai ini jangan menjadi pasir di tepi pantai, dipukul ombak menjadi hilang. Kuatkan persatuan, pilihlah wakil-wakil rakyat yang memasukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Siap? Jangan sampai golput 17 April Rabu pagi. Ramai-ramai sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh tabligh akbar bersama Ustadz alim ulama, para habaib, baik kiai, habis sholat subuh bersama, sarapan bersama. Setuju? Nasinya dari mana? Bawa masing-masing. Ustadz Somad dalam acara ini yang bersedekah nasi bungkus 15.000. Bayangkan itu kalau diletakkan di kolam renang, berenang di dalam nasi. Tapi yang datang 50.000. Itu yang di atas kita itu kamera, drone. Lambaikan tangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah turun berkeringat putih. Ini syiar, ini tabligh akbar, ini kekuatan umat. Jangan cuma di pengajian, kekuatan umat pada politik dan ekonomi. Ekonominya bangkit karena Indragiri Hilir memang terkenal orang-orang yang bekerja keras. Jamaah haji terbanyak dari 12 kabupaten kota dari Indragiri Hilir karena mereka bertanam padi, bercocok tanam, tanam kelapa hibrida, bertanam sawit. Niatnya untuk apa? Berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Jangan heran kalau jamaah haji terbanyak dari Indragiri Hilir. Makanya di Indragiri Hilir tak mempan serangan Pajar ngasih duit 100.000. Ini 100.000 coblos saya ya, tidaklah ya. Tak laku di sini duit 100.000. Di tempat lain 10.000 selesai. Sawer 10.000, cucuk pagi. Di sini mana mempan 100.000? Tidak. 1 juta, campakkan duitmu ke laut. 10 juta, banyak. Jangan sebarkan money politik. Ambil duitnya. Kalau terdesak betul, terpaksa betul, ambil duitnya. Jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke pondok pesantren. Setuju? Tak sama kuat suara mencintai. Tapi ambil amplopnya, ambil duitnya, ambil bontornya, ambil. Setuju? Ambil, serahkan ke anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. Kalau sampai duit itu kau bawa pulang ke rumah, kau belikan ke beras, beras ditanam menjadi nasi, nasi disuap ke mulut. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Kau sudah makan haram. Haram. Sekali haram tetap haram. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah disemburkan dari jantung naik ke otak.
berdegup, berdetak jantung, menyemburkan darah, naik ke otak. Otak anakmu hitam gara-gara makan haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun otak hitam gara-gara makan haram. Apakah betul kenakalan remaja? Remaja tak jahat. Anak saya nakal, bapaknya lebih nakal karena menyuapkan makanan haram ke mulut anak-anak kita. Insya Allah orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir, tak ada yang menyuapkan makanan haram ke mulut anaknya, karena yang disuapkannya adalah nasi kuning dan gulai merah. Bukan makanannya yang haram, tapi dibeli dari uang haram. Nauzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekonomi sudah bangkit, politik sudah dipilih orang baik-baik. Saya kebetulan ceramah dari Inhu, dari Rengat. Mau pulang ke Pekanbaru, mampir ke rumah makan Melayu sebelah kiri dari Rengat. Suraunya kecil, musola kecil. Tegaklah kami lama nunggu, imamnya pula ayatnya panjang. Dia sudah risau nengok imam ini. Apa imam ini panjang ayat? Betul, sakit ayat panjang. Ayatnya kulwallah aja cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas salam ke kanan, saya tengok rupanya Bupati Indragiri Hilir. Tak jadi saya ngamuk. Bupati jadi imam sholat maghrib, ayatnya panjang. Sekarang banyak juga yang mau jadi imam, tapi imam zuhur tak berbunyi, modal takbir aja. Allahu Akbar. Luar biasa. Adik Pak Wardan itu satu lulusan dengan saya, namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hafiz Tajuddin Nur LC, imam besar di Pekanbaru sekarang, hafal Quran. Ustadz Tajuddin, adik beliau 30 juz Quran di kepalanya. Kalau saya juz 30 pun hilang timbul. Dulu waktu di Mesir sempat hafal 8 juz. Sekarang ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, naik pesawat hilang 2 juz. Nengok rok pramugari panjang. Roknya panjang, resleting tak mau pasang. Yang buat hilang bacaan. Oleh sebab itu maka ini anak-anak kita dijaga hafalan Qur'annya. Saya pertama pulang dari Maroko, ditelepon Ustadz Dr. Zulfadli Arsil LCMA dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa jadi Dewan Hakim Musabakoh. Musabakoh apa nih? Musabakoh Qiraatul Kutub, baca kitab kuning. Bisa? Kami pun naiklah ke Hotel Resti. Resti itu artinya resiko tinggi. Saya tengok ada peserta pakai jas, pakai dasi, pakai peci, gaya meyakinkan. Walau baca patah-patah, tak apa-apa kata dia. Datanglah satu pakai kain sarung, baju koko biasa, pakai peci, pecinya pun miring, gaya tak meyakinkan. Walau dibacanya kitab lengkap, nahu sorofnya mantap. Dari mana nih? Dari Indragiri Hilir, juara 1 Musabakoh Qiraatul Kutub dari Indragiri Hilir. Tembilahan. Pesantren-pesantren kita masih membaca kitab kuning, masih menghafal Quran. Nauzubillah, 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 summa nauzubillah. Sudah lama air laut itu ingin naik ke darat ini. Namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Sudah lama air laut itu mau naik ke darat, karena banyaknya berzina, karena banyaknya pelakor, karena banyaknya pecandu narkoba. Kenapa tidak jadi naik?
karena ada anak-anak di pesantren yang beristighfar di waktu pagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangis mereka. Anak-anak itu menangis di pesantren. Ya Allah, kau menangis kenapa? Kiriman belum datang. Ilahi nas kulil firdausi a'la. Ya Allah, aku tak layak masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku pun tak kuat masuk neraka. Kau mau aku masukkan ke surga? Aku tak layak masuk surga. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku tak kuat masuk neraka. Jadi kau mau di mana? Dunubinis lu adadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu yang dibaca anak-anak di pesantren, Pak. Kau kira azab tidak turun karena Allah lupa? Tidak. Yang tua-tua mana? Malam menonton sinetron Korea sampai jam 12. Ibunya menengok sinetron Korea, bapaknya menonton Real Madrid Barcelona. Emangnya kau pikir kalau mati datang Messi ngasih sapaan? Pesantren yang menjadi benteng dulu ketika PKI bangkit, dulu ketika komunis bangkit. Siapa yang dibantai oleh komunis? Tentara, walaupun tidak Islam. Siapa namanya? DI Panjaitan. Darah itu merah cengkram, tembak kepalanya, berserak darahnya, menangis anaknya. Masih ingat? 30 September film G30 SPKI. Yang mereka bantai adalah apa? Tentara. Siapa lagi yang mereka bantai? Kiai-kiai di pondok pesantren. Hari ini alhamdulillah Ustadz Somad berceramah dikawal oleh para tentara. Nah, udah saya ambil fotonya. Depan saya ada TNI, ada polisi, ada PM, ambil. Nanti kirim ke WA saya. Kalau orang ngejek-ngejek saya, jangan ngejek-ngejek. Nih, laporkan. Bangga kita hari ini. Kita rakyat dimuliakan Allah. Tapi para investor yang mau menanamkan modal pokok kelapa, perkebunan kelapa, jangan takut investasi ke Tembilahan Indragiri Hilir. Jangan sampai nanti rekaman ini di YouTube ditonton orang. Ternyata di Tembilahan sedang gawat darurat. Ustadz ceramah dikawal karena dalam keadaan genting. Ini penceramah dikawal bukan karena Indragiri Hilir tidak aman. Cuman orang ini pecinta Ustadz luar biasa. Bayangkan kalau selama ini menarik tangan Ustadz, putuslah. Semuanya ini mau bersalaman. Pertama mau salaman, habis salaman mau peluk, habis peluk cium pipi kiri di kanan, habis itu mau foto ramai-ramai, habis itu mau foto berdua, habis itu mau selfie, habis itu tolong selfie kan Pak Ustaz. Kita tahu begitu jurusnya biasa. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa itu? Karena mereka cinta, padahal yang di hadapan ini bukan ustadz, ini bukan selevel Kiai Haji Abdul Muiz, ini bukan selevel Syekh Idrus, murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani, ulama dari Masjidil Haram. Ini hanya ustadz yang sekedar pandai ceramah, baca kitab. Qala Imam Syafi'i, qala Imam Malik bin Anas, qala Imam Jalaluddin As-Suyuti, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Imamul Auza'i. Orang yang hanya ngutip pendapat ulama. Ustadz Somad tak pernah berijtihad.
dia hanya ngambil pendapat ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama, direkam ceramah, habis itu diusir. Usir sana, usir sana, usir sana, usir, viral. Diundang orang sampai ke Sydney, Canberra. Saya mau bilang saya sudah ceramah di Australia itu. Cuman beda sama anak tembilahan. Ustadz Somad ceramah habis itu pulang, sampai saya di Sydney jumpalah anak tembilahan namanya Ustadz Andre Rosadi, tamat dari Gontor, putra asli tembilahan yang sekarang sedang S3 di Australia. Bangga tak jadi orang tembilahan? Apa maknanya? Anak-anak kita yang tamat pesantren, ibu sangka, saya tak mau lah anak saya di pesantren, nanti tamat paling-paling jadi ustaz. Kurus itu Ustaz Somad. Anak tamat pesantren bisa sekolah di Australia S3. Mau? S3 bu. Nanti pulang titelnya apa? PhD, Doctor of Philosophy. Ustaz Somad titelnya LCMA. Itu pun tak pula sampai ujung ustadznya, 3 huruf aja. Sampai hati benar. Silakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut anaknya sekolah pesantren, daftarkan. Yang sudah mendaftarkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum masukkan pesantren, na'udzubillah. Ibu kalau meninggalkan anak pesantren, kuatkan semangatnya. Nak, ku tinggalkan kau di sini, rajin belajar ya nak. Belajar. Jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak, tinggal di sini ya nak. Kuatkan semangatnya. Kau tinggal di sini, belajar di sini, kuatkan semangat. Setelah keluar dari pagar pesantren, udah agak-agak dekat-dekat tepi laut, nangis lah situ. Bangkitkan semangat dia. Ada lagi anak tembilahan, tamat pesantren, kuliah ke Al-Azhar, nyambung S2 di UI, nyambung S3 di Jakarta, sekarang menjadi orang nomor 1 di pengadilan negeri Siak. Namanya Dr. Faisal Saleh LC MSI, putra asli tembilahan. Jadi anak bapak ibu, saya tak mau anak saya jadi ustaz. Terserah, tengok bakatnya. Kalau dia selalu bawa martil, masukkan fakultas hukum. Tapi dia mau jadi hakim konstitusi. Kalau dia berprestasi, jadi hakim. Kalau gagal, jadi tukang. Mohon maaf tukangnya semua. Saya makin lama ceramah ini makin banyak orang tersinggung. Tapi perlu saya kasih tahu, ada beberapa orang yang tersinggung dengan ceramah saya. Begitu pulang sakit, mati. Kira-kira ada yang tersinggung? Saya bukan nakut-nakuti, cerita aja. Saya bukan hebat, enggak. Saya tak hebat, biasa aja. Cuman ajal ya udah sampai. Saudara yang dimuliakan Allah, kasihan menengok bapak-bapak menutup pakai sorban. Kasihan menengok ibu-ibu menutup pakai kardus, tapi tak apa-apa. Tak apa-apa bu, di dunia panas hanya sementara. Ustadz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tak lama, tapi di akhirat nanti kita akan panas. Ada tenda di akhirat. Hai yang punya penyewaan tenda, jangan kau bangga kalau kau mati tak bawa tenda. Bila sama fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Naik air laut ke darat, hancur rata dengan tanah. Wa idzal qubur busirat, ketika yang dikubur bangkit hidup tegak berdiri. Saat itu tak ada tempat bernaung, tak ada tenda.
panas. Ada yang tenggelam karena keringat sampai ke lutut. Ada yang tenggelam karena keringat sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringat sampai ke leher. Tapi ada orang yang duduk santai teduh. Di mana dia bernaung? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang bernaung di bawah solawat. Ini lah, kalau udah singgung-singgung masalah duit pura-pura lupa. Orang bernaung di bawah sodakoh. Siapa tadi yang bersodakoh memasukkan cek 100 juta, nanti di akhirat dia akan dapat beton pelindung flyover 1 meter. Yang lain kepanasan, dia santai ya bro. Kenapa? Aku dulu ngasih 1 lokal untuk santai. Yang ngasih 100.000 tenda 100.000. Yang 10.000 koran 2 biji. Yang 2.000 nanti lah tutup kardus. Nanti kalau di akhirat pas bangkit dari kubur nampak ada orang menutup pakai kardus. Itu apa-apa. Saya berceramah ini kadang tak pakai dalil. Saya ceramah apa yang saya tengok aja. Saya tengok baleho saya ceramah. Saya tengok ibu-ibu saya ceramah. Saya tengok kotak itu masih kosong, itu saya ceramah. Kain saya tadi mana? Mantap. Satpol PP insya Allah masuk surga sama seragam-seragam. Karena yang dimuliakan Allah, yang membuat saya bangga hari ini diantaranya adalah yang hadir ini kebanyakan anak muda. Betul? Mana Ustaz tahu yang hadirnya anak muda? Tuh mereka naik di atas mobil. Yang kita bingung kan cemana mereka naik. Tua datang kan? Masya Allah. Mobil pekerjaan umum Provinsi Riau. Hebat orang PU nih ya. Mobilnya dia pun membuat fasilitas dakwah. Hebat orang PU. Makanya nanti katanya yang paling banyak di surga itu orang PU. Jadi kalau ada yang mengejek-ngejek orang PU main proyek masuk neraka, ternyata yang paling banyak di surga orang PU. Lalu komplain orang yang masuk neraka, kenapa mereka masuk surga? Mereka kan main proyek, mereka banyak main tender, gak masuk. Kata malaikat, tenang, mereka masuk itu dibanding aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tersinggung nanti orang, karena saya bilang tersinggung balik mati. Mau orang PU, mau DPR, mau pengusaha, kalau kau pakai jabatan itu untuk menolong pesantren, menolong agama Allah, menolong santri-santri, PU, bangunkan jalan ke pesantren, PU, bangunkan lokal dan sekolah, PU, tapi tetap dengan mengikut aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Memangnya kau punya jabatan berapa lama? 10 tahun Pak Ustaz. Iya kalau 2 periode. Kalau 1 10 tahun Pak Ustaz. Iya kalau tak ditangkap 10 tahun Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah, jabatan tak akan lama. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tapi rasanya menceramahi orang tembilahan tentang sholat berjamaah ke masjid mubazir. Jangankan ke masjid, ke tanah lapang aja seramai ini, apalagi ke masjid. Betul? Kalau tak percaya tengok subuh besok. Ustaz Somad nyindir orang tembilahan. Tidak, saya tinggal di tembilahan di hotel. Lalu kemudian dulu di hotel di depan hotel ada masjid.
Sholat kami ke masjid full, penuh. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa itu saya ucapkan? Belum juga penuh. Seumur-umur hidup saya ceramah, baru inilah penggalangan dana pakai kain sarung. Saya pun tak ada terlintas di otak saya begini. Tiba-tiba aja menengok orang ramai, wah ini yang jarang nih, kumpulkan semua. Itu pun belum, jalan di atas tadi udah, jangan bawa lagi ke atas. Nanti orang ini mengamuk, dompetnya sekalian dimasukkan. Ini aja dari tadi ini udah ambil ke semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kebaikan Bapak Ibu semua. Hidup ini tak akan lama, Pak. Dulu katanya orang Tembilahan umurnya panjang. Datuk-datuk nenek moyang kita meninggalnya umur berapa? Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lebih 100 tahun. Tuan Syekh Muhammad Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Abdurrahman Siddiq umur panjang. Orang sekarang, si Anu meninggal kenapa? Gara-gara makan kambing berkunang-kunang mati. Si Anu meninggal kenapa? Kemarin makan minum teh manis, diabetes mellitus, mati. Katanya sekarang mana ada lagi minum teh manis, air putih ya? Tengok, air putih ya? Ustaz minum teh aja. Nah, saya pagi ini udah 2 kali minum teh manis. Tak baik banyak minum gula. Hah? Tengok. Saya mau masukkan ke kotak itu tadi saya sangka duit, rupanya kue. Kenapa Ustadz buka sekarang? Jangan ada fitnah di antara kita. Itu tujuannya, paham? Bukan bodoh Ustadz, smart. Bahasa Inggrisnya smart, bahasa Arabnya somai. Jangan sampai nanti muncul fitnah. Abdul Somad ketika sedang ceramah menerima kresek hitam berisi duit $20.000. Kemana duit itu dia bawa? Tangkap! Saudara cendingnya rupanya kue. Karena kue sudah saya serahkan. Kalau duit saya masukkan di kotak. Takbir! Biasanya Ustaz Somad kalau udah takbir itu berarti ada yang menguap. Orang menguap itu 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Kadang setan ini tak juga bisa kita salahkan. Kadang banyak orang sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Ustaz, suami saya itu orangnya pelit. Mungkin nggak dia diganggu setan, bos? Kata setan, aku tak ada yang goda. Emang dia aja memang bawaan gitu. Karena kita kasihan di mana setan. Makanya nanti muncul KPS namanya, Komisi Perlindungan Setan. Laki tak sembahyang, salah setan. Bini selingkuh, salah setan. Setan tak salah. Katanya setan itu salah, Pak Ustaz. Setan jangan disalahkan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Kita aja kita luruskan. Maka mengusir setan itu dengan la ilaha illallah. Itulah makanya tadi pertama kita diajak di sini berzikir la ilaha illallah. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa berzikir mesti kuat-kuat? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Wal-Qubbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, diam-diam. Cara berzikir, tariqah, cara. Kebetulan yang mengembangkannya itulah dia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut namanya Tariqah Qadiriyah, karena yang mendirikannya Abdul Qadir, maka disebut Tariqah Qadiriyah.
Kalau kebetulan yang mendirikannya Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Tak ada. Abdul Qadir Jilani tahun 1077. Abdul Qadir Jilani 1318 1077 1100 1200 1318 lahir lagi ulama besar namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan Tarekat Naqsyabandiyah. Apa bedanya? Sama-sama dari Nabi. Zikir sama macam mazhab fikih, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu dalam fikih, salat, zakat, puasa, haji. Dalam masalah zikir ada tarekat Qadiriyah. Qadiriyah zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah zikirnya sir, diam. Makanya kalau nampak kawan ada di dalam samping diam, itu sedang zikir. Tapi kalau berbunyi, tidak. Apalagi sampai berair. Datanglah ulama besar, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Kalimantan. Digabungkannya dua tarekat ini, tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsyabandiyah, itulah namanya TKN, tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sampailah ke Tembilahan Indragiri Hilir. Makanya kalau berzikir jangan sendirian. Zikir sendirian itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Kau sedang berzikir sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang orang berbaju putih, berjubah putih, berjenggot putih. Hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat menjadi wali yang ke-10. Wali kan 9, kau yang ke-10. Maka sejak hari ini kau jangan lagi sholat, kau jangan lagi puasa, karena kau sudah kujamin masuk surga. Kalau tidak berguru, itulah mudah disesatkan setan. Maka berguru ikut mursyid. Adakah mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah di Indragiri Hilir? Ada. Maka berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setan gurunya. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berzikir di masjid di Baghdad. Dia dari Baghdad, Irak. La ilaha illallah, sedang berzikir, datang setan menjelma bentuk ulama. Hai Abdul Qadir, jangan kau lagi berzikir, jangan lagi kau sholat, karena kau sudah diampunkan dosa, kau sudah dijamin masuk surga. Si Abdul Qadir Jailani membaca ta'awuz, meludah ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli anil lamah. Makanya kalau ada orang bisik-bisik ke kita yang tak baik, ludahin. Kau mau kemana? Aku mau acara haul. Ngapain pergi haul? Itu tak betul. Begitu juga kalau kita tidur malam mimpi tak baik, maka baca doa meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi salimin alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa ammati min kulli ainin lamah. Kalau belum hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan benturkan antara zikir jahar dengan zikir sir. Jangan berkelahi antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsyabandiyah. Siapa yang duluan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 300 tahun setelah itu, 1318, datanglah Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Naqsyaban artinya melukis. Naqsyaban melukis. Karena dia paling indah, paling cantik melukiskan tentang 4: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariatnya sampan, hakikatnya lautan, tarekatnya berenang, makrifatnya mutiara yang bersinar dalam kerang. Kira-kira bisakah orang mengambil kerang? Kalau tidak ada sampan, tak bisa. Makanya ulama mengajarkan as-syari'atu bila haqiqatin batilah.
Siapa yang hanya syariat tidak ikut hakikat maka batal. Wal haqiqatu bila syariatin atilah. Orang yang hanya hakikat tapi tidak mengamalkan syariat maka sia-sia. Ini banyak orang sekarang mursyidnya tak betul. Syekh Abdul Qadir Jailani tetap sholat berjamaah ke masjid. Syekh Bahauddin Naqsabandi tak pernah meninggalkan sholat. Ini baru ikut tarekat 2 hari sudah ngaku sholat di Masjidil Haram. Ente kenapa tak ke masjid? Gak level ya, masjid pembilahan kecil. Kau di mana? Saya di Sidratul Muntaha. Bohong. Sedangkan guru-guru kami, mursyid-mursyid kami tetap sholat berjamaah. Makanya berguru, syariatnya mantap, hakikatnya oke, tarikatnya jalan, dan sampai kepada ma'rifat, mengenal Allah sebenar-benar hakikat, sampai kepada puncak, mampu berkata la ilaha illallah. Tak ada jabatan, tak ada harta, tak ada kekuasaan, jangan takut, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Nanti ada orang jalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomah. Apa kata pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya berjudul Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah justru menghindari karamah, takut dianggap kebal, takut dianggap bisa berjalan di atas air, takut dianggap bisa terbang, karena dia takut lalai karena pujian-pujian. Banyak wali-wali Allah di Tembilahan, banyak orang yang soleh-soleh di Tembilahan. Mereka tak ingin tampil ke depan, mereka tak mau ceramah depan orang banyak, takut hatinya rusak, takut ria, takut sum'ah, tak mau dipoto, tak mau diekspos. Mereka mendidik hanya di dalam pondok pesantren, bahkan tak mau keluar. Kenapa? Mereka zuhud, mereka hanya mencari ridha Allah. Tapi kalau semuanya di dalam, siapa yang keluar? Itulah maka datang Abdul Somad keluar dipoto, like and share. Abdul Somad itu ulama syariat, Abdul Somad itu Ustadz Zohir, hanya tampil di depan. Doakan satu saja supaya Ustadz Somad istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, besok mau pergi umrah. Mau cepat aja doakan kita. Saya tadi mulai ceramah jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30, sudah 60 menit saya ceramah. Kenapa cepat betul terasa ceramah kalau orang banyak? Kadang ceramah baru 15 menit rasanya udah lama. Kapan itu Pak Ustadz? Waktu ceramah buka puasa. Pas ceramah buka puasa terasa lama. Tengok jam baru 15 menit. Alhamdulillah terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai masanya kita berbuka puasa. Mohon maaf Pak Ustadz, kata panitia. Kenapa? Itu bukan azan Pekanbaru, azan Jakarta. Tapi di Tembilahan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi, sudah siap pulang? Jangan dipoto. Nanti keluar tulisan Abdul Somad mengumpulkan duit orang Tembilahan, dibawanya balik. Ini semuanya untuk pembangunan pondok pesantren. Seumur hidup saya baru inilah memegang duit saudara. Yang membisikkan ke telinga kita siapa? Itulah anak yang di pesantren tadi. Balik dia ke rumah, ditengoknya kita sakit. Nama ruangannya bukan lagi flamboyan, bukan lagi mawar. Nama ruangannya ICU. Tahu arti ICU? Ulun bisa melihat ikam. Saya yang paling menyesal selama berkawan dengan kawan-kawan orang Banjar,
adalah kenapa dulu waktu di Mesir tak belajar bahasa Banjar. Yang tahu saya cuma dua, ulun, ikam, sidin. Iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita dengar sekarang, anak kita nanti akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Insya Allah yang ikut tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, berzikir, majlis haul, insya Allah nanti mudah dia. Tapi orang yang tak berzikir ini, la ilaha illallah, berapa harga kopra? La ilaha illallah, berondol sudah ikutin apa belum? Di otaknya itu cuma dunia, 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 dunia. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai harga ilmu kami, jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami. Amin. Amin. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ucapkan, itu yang akan datang waktu kau sakaratul maut. Makanya afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tadi zikir kuat-kuat. Untuk apa zikir kuat? Mengusir hantu setan jembalang tanah. Makanya kalau ada rumah baru zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mobil baru zikir, bini baru zikir. Yang lama meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zikir ini mesti senantiasa. Alhamdulillah, anak-anak muda sekarang saya lihat berhenti di lampu merah, mulutnya tak pernah berhenti berzikir. Masya Allah, rupanya di balik helm ada hati. Ngomong tak terus. Itu kan yang ngomong tak berhenti Ustaz Somad. Iyalah saya ceramah. Terus saya ceramah ini tak mungkin saya diam lagi. Ada masanya ngomong, ada masanya diam. Diamnya pikir, geraknya zikir. Bergerak lidahnya, tapi hebat. Ternyata orang yang mau sakratul maut itu menggerakkan bibir tak bisa. Menyebut nama Somad mesti menggerakkan bibir. Abdul Somad. Kalau di Inggris so much. Tapi menyebutkan la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Lidah la ilaha. Makanya anak berbisik. Makanya anak masuk santren, sekolah agama. 3 anak hebat-hebat. Yang satu dokter spesialis, yang satu pejabat, yang satu orang kaya. Orang tua sebelum kaki menengok ibu terbaring. Mereka bukan ingat la ilaha illallah. Yang satu melihat orang tua macam nengok kucing. Yang satu menangis, mama, surat tanah mana? Yang satu lagi bingung mau apa, diambilnya HP, ada fotonya pula orang tua. Ibuku sedang sakratul maut. Bagi kawan-kawannya kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Doa Facebook tak dikabulkan Allah, doa Instagram tak dikabulkan Allah. Saya bingung sekarang ini. Semua yang minta doa minta rekam. Ustaz, anak saya baru lahir, tolong doa. Pas saya doa direkam. Saya sangka lu tak rekam juga. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Ada bapak-bapak masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Suara sudah tinggal 2 saja. Kata dokter bawa balik. Sudah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu pas mau dibawa balik dia duduk lagi. Sangka orang zombie. Dokter heran, keluarga heran, tetangga heran. Bapak kenapa bangun lagi? Apa yang terjadi? Tadi waktu saya sedang koma, tahu ibu koma? Koma itu sedikit lagi titik.
Waktu saya sedang koma tadi, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada saya, membuat saya terbangun. Siapa yang datang? Ustaz Somad. Tadi saya datang. Apa yang ditanya Ustaz Somad waktu itu? Kapan tablik akbar? Bangun dia. Akhirnya dia pulang ke rumah, disusunnya panitia tablik akbar. Dia jadi ketua panitia. Sehat sampai sekarang. Ketemu sama saya di Sumatera Barat, orang Jakarta, pulang kampung. Lalu saya tanya, iyo apa mancalia ambo waktu koma batanyo budo tak dia. Iya katanya. Saya tengok poster, betul dia. Lama saya heran, kenapa saya yang datang waktu koma itu? Saya tanya, apakah Bapak selalu nonton ceramah saya? Betul Pak Ustadz. Mau tidur malam saya nonton Ustadz, bangun pagi nonton Ustadz, berangkat ke kantor MP3 dengar Ustadz. Oh, baru saya paham. Ternyata waktu kita sedang koma, waktu kita mau sakaratul maut, yang datang ke kita adalah apa yang selalu kita lihat dan kita dengar. Kebetulan dia selalu mendengar ceramah Ustaz Somad, selalu mendengar pengajian, maka itu yang datang waktu koma. Bayangkan kalau dia selalu mendengar lagu India. Kira-kira siapa yang datang? Sanjay Dutt sama Amitabh Bachchan. Yang suka nonton sinetron Korea, waspadalah. Beralihlah ke lagu-lagu religi. Bila Israel datang memanggil, dasar terbujur di pembaringan. Insya Allah ibu-ibu kalau rajin melakukan itu, yang tadi keluar 2000 meningkat jadi 2500. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu masih ada nasyid di tembilan? Nah, bagus, nanti kalau ada pejabat-pejabat datang nyanyikan lagi. Jadi mereka maju. Tapi setelah duit turun. Kalau sebelum jangan, tak cair apa dulu. Ustadz ngomong gitu nggak khawatir. Ustadz tersinggung Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dewan. Orang tembilahan, orang yang tak pernah tersinggung masalah agama. Ustadz tahu dari mana? Berapa kali saya diundang Pak Wardan. Bisa Ustadz datang? Mohon maaf Pak Ustadz. Bisa Ustadz datang? Mohon maaf Pak Bupati. Saya sangka beliau merajuk. Rupanya sampai hari ini tidak. Sampai hari ini saya tetap datang. Coba kalau beliau pemarah. Abdul Somad jangan lagi menginjakkan kaki gitu bilang. Bagaimana cara memotivasi remaja supaya ikut majelis taklim? Nanti malam, mengapa saya hari ini tidak khutbah Jumat di Masjid Al-Huda? Habis ini langsung naik mobil pulang. Karena nanti di Masjid An-Nur mau kumpul sama anak-anak muda seluruh Pekanbaru, keliling kota Pekanbaru naik motor. Anak muda ini tidak bisa pengajian tabligh akbar, mereka mesti diajak dulu. Anak muda, ayo pengajian yuk. Nggak mau. Ayo naik motor ya. Oke. Nah, di malam bawa lu naik motor keliling. Setelah keliling dari Masjid An-Nur, masuk Sudirman, masuk Jalan Riau, mutar ke Arengka, masuk Jalan Nangka, nongkrong-nongkrong sebentar di Purna MTQ. Habis itu barulah tahajud nanti malam. Habis tahajud witir, diajarkan wudhu, diajarkan tayamum, tidur sebentar di masjid, sholat tahajud, muhasabah subuh, baru pulang. Begitu cara anak muda. Jangan langsung ngaji. Anak muda dipaksa ngaji. Pengajiannya pula judulnya menghadapi sakaratul maut. Bagaimana? Tapi nanti penampilan saya nanti malam tidak gini.
Tentu pakai jaket kulit, kacamata hitam. Rambut pun nanti. Hi guys, are you ready to rock? Itu yang disebut dengan bilisane qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini mesti dirangkul. Saya tanya tuh anak muda, ya, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Kami ke masjid, di masjid orang tua-tua semua Pak Ustaz. Tengok sebelah kanan 71, tengok kanan 82. Kami pun cemas. Dan jangan tak sampai pulang nih, tak selesai. Yang azan pula suara Allah. Dia yang azan, kita yang khawatir. Kalau putus tengah jalan, gawat ya. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini dikumpulkan semua. Nanti buatkan. Saya rasa di tembilahan anak muda pernah. Saya waktu di rumah Ustaz Pendi, pagi-pagi kami sarapan, datang anak muda. Anak muda ramai, pakai baju coklat. Pejuang subuh tembilahan. Ada kan? Ada baju coklat. Tegak dulu, banyak ibu-ibu yang punya anak gadis ingin mencari gelap. Jadi, Bu. Maluku. Nah, inilah. Nanti saya udah balik nyesal. Tegak dulu. Ibu, kalau mau mencari menantu, cari mereka. Ini Bu, baju coklat. Waktu itu mereka kasih saya baju, Ustaz, tolong Ustaz pakai baju ini, kami pun foto. Sudah selesai foto, Ustaz, tolong buka bajunya. Nah itu dia, nampak pejuang subuh tembilahan sudah ada. Ini pas, sudah pejuang subuh tembilahan. Rupanya sering saya ceramahkan. Pas saya ceramah di mana-mana tempat, saya waktu di tembilahan, mereka kasih baju coklat, habis foto dimintanya balik, dikirim mereka ke Pekanbaru, tersinggung, dikirimnya jaket ke Pekanbaru, ada sampai sekarang saya simpan. Masya Allah, bangga kita, pejuang subuh tembilahan. Pas zuhur tidak datang. Kemana? Rupanya mereka zuhur di masjid kampus, di sekolah bertebaran. Sedangkan subuh saja mereka datang, apalagi zuhur. Ustadz, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya bahagia, dia PNS, pejabat, duit banyak, mobil mewah. Ternyata setelah menikah rasanya, Pak Ustadz, macam tidur sama babintan. Kenapa? Rupanya lagi tak sembahyang. Tak terhitung berapa WhatsApp yang masuk, ibu-ibu yang bertanya, pertanyaannya itu saja. Ustaz, gimana cara nyuruh suami sholat? Gimana ngajak suami sholat? Yang ngajak sholat itu bukan kalian. Yang ngajak sholat itu laki-laki. Maka mereka pejuang subuh ini nanti yang akan membangunkan istrinya jam 1 malam, diambilnya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah anak 3. Tapi kalau mereka nanti yang muda-muda ini, wake up my darling, wake up my hand, usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Sangka ayat apa tuh? Lagu kan main. Qori, anak muda. Abdul Aziz, anak muda. Yang juara musabaqah qiraatul kutub di Hotel Resti, anak muda. Yang membaca Quran, anak muda. Yang dapat umroh tadi, anak kecil. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan orang tembilahan ke saya? Ustadz Somad, begitulah anak-anak kecil, anak muda di tembilahan, juara musabaqah. Sedang anaknya aja begitu, apa lagi bapaknya? Kalau tak percaya, tes lah. Bagaimana hukum bayar zakat fitrah dengan uang? Dan berapa ukuran dan mazhabnya apa? Saya 10 tahun sudah pulang dari Maroko,
tidak pernah bayar zakat fitrah dengan uang. Saya sendiri membeli kresek plastiknya, saya sendiri menimbangnya 3 kilo, saya bayarkan 3 kilo untuk saya, 3 kilo untuk keluarga, 3 kilo untuk emak, 3 kilo untuk anak, membayarkan zakat fitrah. Tapi ada yang membolehkan pakai uang mazhab Hanafi, tapi beratnya jangan sama dengan beras mazhab Maliki. Tapi ini ijtihadnya sungsang namanya. Pakai ijtihad pakai uang, tapi beratnya dipakai berat mazhab Syafi'i. Kalau mau pakai uang, pakailah berat mazhab Hanafi. 3,2, 3,5 lebih berat. Nah, oleh sebab itu yang paling selamat kasih pakai beras. Kalau mau pakai uang, pakai mazhab Hanafi. Saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Anak hamil di luar nikah. La ilaha illallah. Apakah ada batas usia kehamilan untuk dinisbahkan sebagai anak? Terima kasih Pak Ustadz. Lain Ustadz mungkin lain kitab fikih yang dia baca. Sepanjang bacaan saya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan hamil, dinikahkan, maka anak itu kalau lahir nanti 4 efeknya. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Yang pertama, anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Lalu pakai bin apa terserahlah, pakai bin sarung. Jangan beneran aja. Yang kedua, anak lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Nanti si abang ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah. Saudara si ibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang paling menyakitkan yang keempat, anak ini kebetulan anak pertama, gadis cantik dipinang orang, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa Pak Ustadz? Wali hakim. Wali hakim itu siapa Pak Ustadz? Pak Kua. Ini anak saya Pak. Lihat wajahnya mirip tak laku. DNA-nya, DNA tak laku. Apa salah saya? Kok mencoblos sebelum hari H? Tak laku. Kertas yang sudah berlubang sebelum tanggal 17 April tidak laku. Betul? Oleh sebab itu maka jaga anak-anak gadis kita. Tapi di tembilahan tak perlu ragu. Tengoklah anak-anakku yang masih sekolah pakai jilbab biru, anak-anak sekolah apa mirip Yasin? Anak-anak sekolah jilbabnya panjang, wajahnya saja yang nampak, tangan tertutup. Begitu orang tembilahan menjaga anak-anak gadisnya. Tak ada terbuka, tak ada istilah bonceng-bonceng di sini. Tertulis besar-besar di spakbor motor, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Pak, saya bawa anak gadis bapak ya. Jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak roti canai. Boleh sebentar. Sekali tidak, katakan tidak. Jadi bapak sama ibu harus kompak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak, ibu juga mengatakan tidak. Jangan nanti bapak bilang tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apa yang dulu dibangun? Jiwanya. Di dalam badan ini ada jiwa. Jiwanya dulu dibangun. Itu maka makna nyanyi Indonesia Raya tadi. Ini banyak orang nyanyi Indonesia Raya tak tahu. Orang bunyi dia bunyi Indonesia tanah airku. Yang tak hafal, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan nomor 2. Yang pertama dibangun adalah jiwa. Jiwa itu harus dibangun. Dengan apa membangun jiwa? Dengan zikir, dengan haul, dengan tablik akbar, dengan marhaban, dengan barzanji, dengan majlis maulid, dengan pondok pesantren. Di pondok pesantren dua-duanya dibangun. Jiwanya dibangun,
badannya dibangun. Makanya anak-anak bapak ibu yang di pondok pesantren jiwanya sehat, badannya sehat, walaupun makannya tahu tempe. Apa upaya pemerintah daerah dalam mengatasi menjamurnya warnet? Tanyalah dinas pendapatan daerah. Peraturan daerah, seluruh warnet buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anak berseragam sekolah dan PNS tak boleh masuk. Kalau melanggar, izinnya dicabut. Setuju? Siapa yang bisa mengeluarkan peraturan itu? DPR. Siapa yang memilih DPR? Kita. Maka pilihlah wakil kita yang menyalurkan aspirasi kita, menjaga pesantren kita, menjaga anak-anak kita. Ini jam 4 malam saya keluar, motor penuh di depan warnet, dan anak-anak kita iktikaf dalam warnet. Ini Ustaz cerita di Tembilahan, bukan tempat lain. Di mana tuh tempat tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Warnet penuh, karaoke penuh. Apa kerja mereka di dalam? Kemesraan ini. Razia Badan Narkotika Nasional di salah satu warnet dan karaoke. Mereka mencari narkoba, mereka mencari sabu-sabu. Yang ditangkap orang berzina karena ruangannya tertutup, terkunci. Oleh sebab itu kita jaga. Bisa tak Ustaz Somad ceramah di warnet? Saya ceramah di Tabligh Akbar. Pernah saya masuk sekali ke warnet, satu pun tak ada yang nengok saya. Semua menembak musuh yang tak mati-mati. Dek, berapa nomor yang kosong? Cari aja sendiri. Bukan ada orang warnet itu peduli sama kita. Oleh sebab itu maka jangan sampai anak kita main di warnet hari Sabtu, hari Ahad meninggal. Kejadian terus story ditanyakan. Anak SD dikasih bapak ibunya duit, suruh main di warnet, ditembak musuh hari Sabtu, hari Ahad tak mati-mati, pecah pembuluh darah, dia mati. Jaga anak-anak kita, tapi tak bisa hanya dari bawah. Ustaz hanya ceramah, Tabligh Akbar, khutbah, diikat dari atas. Apa yang mengikat ini? Perda, peraturan daerah, bumi lanjang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Maka insya Allah negeri ini akan menjadi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bupatinya taat kepada Allah, Bapak Wakil Bupati sayang kepada masyarakat, DPRD, Kapolres, Dandim, Forkompinda, kita jaga bersama. Ustadz menjaga umat dengan ceramah tausiah, pemimpin kepala daerah menjaga dengan aturan, mati kita semua, selamat kita semua. Anak-anak kita yang akan tegak di atas muka bumi, mereka akan mendoakan untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Pihak mana yang bertanggung jawab? Abdul Somad akan dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramahkan? Sudah ya Allah. Sudah kau kasih tahu masyarakat? Sudah ya Allah. Sudah mereka pilih wakil rakyat yang baik? Belum ya Allah. Kenapa mereka tak pilih? Mereka dapat duit. Bukan salahku lagi. Sudah kusampaikan. Semua sudah kusampaikan ya Allah. Semua sudah kunyatakan ya Allah. Baik yang langsung maupun www.youtube.com. Sebagian umat setelah sholat Jumat masih ada sholat zuhur. Apa yang sholat zuhur lagi udah sholat Jumat? Kerajinan suara, kata orang yang tak tahu. Dalam mazhab Syafi'i, satu kota Tembilahan ini yang sholat Jumatnya sah cuman satu masjid saja. Masjid Jami namanya. Satu kota Tembilahan yang sah sholat Jumatnya cuman satu saja. Namanya Masjid Jami. Masjid yang ada Jumatnya Masjid Jami. Masjid yang tak ada Jumatnya masjid saja.
masjid titik, masjid nggak pakai apa-apa. Begitu dalam fikih mazhab Syafi'i. Lalu berkembang zaman, akhirnya banyak masjid. Maka orang yang sholat di berbagai masjid tadi khawatir Jumatnya tak sah, maka dia ulang lagi sholat zuhur. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lalu kalau ada orang sholat Jumat, habis itu dia tidak mengulangi sholat, apa yang dipakainya? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi boleh ta'addud, banyak sholat Jumat dalam satu kota sah selama cukup rukun dan syarat, maka sah sholat Jumat. Jadi kalau ada satu masjid di Banten, di Pandeglang, kawan saya di sana, dia berkata, Ustaz Somad, di kampung kami masih sholat zuhur setelah sholat Jumat. Itu yang dipakainya qaul dalam mazhab Syafi'i. Jangan disalahkan. Bagaimana? Apa ada tuntunannya Pak Ustaz? Ya, zaman Nabi Muhammad SAW, apakah di Madinah ada 2 sholat Jumat? Tidak ada. Masjid Nabawi, ada Masjid Umamah, ada Masjid Ali, ada masjid, tapi sholat Jumat cuma 1 di Masjid Nabawi, khotibnya Nabi Muhammad. Itulah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka yang lain tak ada penyelenggaraan sholat Jumat. Nah, ini ikhtilaf mazhab fikih. Maka jangan salahkan selama masih ada mazhab. Yang kau mau habis sholat Jumat, yang sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi, jangan salahkan. Yang sholat Jumat saja tidak sholat zuhur, jangan salahkan. Karena kalian, kalau kalian yang sama-sama sholat menyalahkan, yang ketawa yang tak sholat. Jika seorang akhwat sudah siap untuk menikah, kepada siapakah orang pertama yang harus diminta tolong? Akhwat sudah siap nikah, lalu dia minta tolong ke siapa? Dia pula minta. Yang mencarikan calon anak gadis kita itu adalah ayah. Maka hai ayah-ayah yang punya anak gadis, nah sekarang kalian cari yang baju-baju coklat. Menyesal pula tak saya pakai baju itu tadi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apakah boleh menawarkan anak gadis kita kepada orang soleh Pak Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Seorang perempuan tegak berdiri ketika Nabi sedang tausiah. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Nabi dia. Ini dalil boleh menawarkan diri pada orang soleh yang jelas agamanya, yang taat, jangan ember bocor tapi keliding. Jangan kalian tawarkan diri kalian kepada orang bocor, habis itu diupdate-nya status, dia baru menawarkan dirinya padaku. Oh, bocor cerita, ramai masalah. Oleh sebab itu kalau dia amanah kau tawarkan, tapi kalau tidak amanah jangan, karena akan menimbulkan fitnah. Bapak yang mencarikan calon, hadisnya jelas, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Tengok, punya anak perempuan, didik dengan baik, sekolahkan pesantren dengan baik, kasih makan yang baik, nikahkan, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Kasihan kita, anak gadis cantik jelita di rumah pakai jilbab panjang, setelah menikah disuruh suaminya buka pakai rambut rebonding warna 3 warna, merah kuning kelabu. Dulu anak kukunya pendek, sekarang disuruh suaminya kuku panjang pakai kutek, di atas black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Gara-gara apa? Gara-gara dapat suami anak pang. Dulu kalau pulang ke rumah, assalamualaikum ya, sekarang enggak sehat ya. Kacau tuh anak gadis kita. Yang salah siapa? Kita, karena menengok dunia. Hai bapak-bapak yang punya anak gadis, ini nampaknya Ustadz dapat bisikan dari anak lajang yang tak laku-laku karena luka-luka, dan laki-laki tak laku-laku karena luka-luka penuh liku-liku. Bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau kalian maharkan mahal,
Kalau kalian mahalkan mahar anak gadismu, kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Jangan sampai anak muda ini tunjuk rasa di tembilahan. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Lebih mau makan di daun. Kita maunya lembut lah, kita bertanya ke anak gadis kita, nak, itu ada anak lajang mau meminang engkau, kau mau apa enggak? Kalau anak gadis itu diam, apa kata Nabi? As-sukutu alamatur ridha. Diamnya tanda setuju, diamnya tanda setuju. Dulu anak gadis malu, diam. Anak gadis sekarang, nah itu ada anak lajang minang, kau mau apa enggak? Jawab iya aja atau ya banget ya. Ustadz Somad, saya dulu datang ke rumah dia 2 kali. Datang yang pertama silaturahim, datang yang kedua datang bapaknya nanya, nah sini. Kalau datang silaturahim sekali, kalau mau nikah saya malu sama tetangga. Kalau kau mau nikah aku nikahkan, kalau tidak jangan datang lagi. Harus tegas bapak. Orang tua membiarkan anak gadisnya walaupun rajin sholat berjamaah, walaupun ke Makkah bolak-balik. La yadkhulul jannata dayyus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Dibiarkan yang mahramnya anak gadisnya berjalan dengan laki-laki yang tak mahram. Biarkan saja. Saya bawa anak gadis bapak ya, bawalah. Jam 1 ya pak, sampai subuh pun tak apa-apa. Oh, tanggung jawab di hadapan Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ceramah di tembilahan aja berapi-api nih. Jangan-jangan anak gadisnya di rumah juga sering dibawa laki-laki. Saya kasih tahu anak saya 1 laki-laki. Bolehkah kita berhias keluar bersama suami? Suami yang meminta kita untuk berhias. Jika boleh berhias yang bagaimana yang dibolehkan Pak Ustadz? Muka istrimu pucat. Pucat. Silap-silap payah bedakan mana orang mana hantu. Lalu dipakainya bedak pewarna kulit yang tak normal menjadi normal, mubah. Tapi yang sudah bagus dipakai dempul 2 inci. Sampai di tempat acara kipas angin mati. Rontoklah dempul itu. Meleleh. Tadi waktu pakai make up mati lampu. Salah pasang sebelah hijau sebelah biru. Sampai di tempat acara senyum, kawan senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Sama orang sekarang iya. Jangan mencukur. Ini alis apa belum ada? Alis. Jangan mencukur alis, menggeletar tangan. Dulu waktu muda ya. Wajahmu bagaikan rembulan, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipi bak delima merekah, pipi bak apa pula pipi delima merekah, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh di layang. Setelah anak 3 do re mi fa sol la si do, alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Diambillah pisau silet untuk merapikan. Ustadz sudah kasih tahu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, jangan cukur, jangan cukur. Enggak cukur Pak Ustadz, merapikan aja sedikit. Rupanya menggeletar, habis. Tak mungkin pergi undangan hilang sebelah, hilangkan dua-duanya. Hilang. Kawan dan telepon bolak-balik, jangan, kita berangkat jam 8. Untung ada spidol white buat penghitung kopra. Terima kasih ya bang, kau memang sayang sediakan spidol apa sana. Alhamdulillah, sampai di tempat acara makan rendang pedas panas meleleh. Panas ya. Balik ke rumah jam 9 pemadaman bergilir. Bang, buka pintu. Tengoknya pintu, Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kenapa hantu ini tak pergi? Aku bingung. Perempuan, jangan bersolek-solek jahiliyah. Kau cantik bukan karena makeupmu,
kau cantik karena hafalan Quranmu, kau cantik karena bekas wudumu, kau cantik karena tahajudmu. Orang yang tahajud di tengah malam, cahayanya sampai di hari siang. Apa namanya? Inner beauty. Ibu tetap muda cantik ya, bekas air wudhu. Kata yang bertanya, emang yang lain tayamum? Jangan bersolek, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kedua, jangan berjalan dengan laki-laki yang tak mahram. Ustaz aja yang negatif thinking, ustaz aja yang suuzon. Ini udah macam adik saya, ini udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Bersuara benar, ini bersuara. Kau pergi jam berapa? Suara aja yang normal. Makanya kalau ada orang nelpon salah sambung, kan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Jam berapa ini? Jam 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Pemilihan. Ini negeri hilir. Pemilihan. La taqda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Yatma'allazi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara mendayu-dayu, mendesah-desah, dia langsung error. Oh, jadi kalau gitu kami nggak boleh lah wirid yasin, Pak Ustadz. Kami wirid yasin kan bersuara. Yang laki-laki jangan ikut, kita dengarkan suara perempuan saja. Ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada yang bersahwat? Kalau ada yang bersahwat mendengar suara perempuan, tolong ikat biar kami bawa bukan balik. Nanti sampai jembatan Kerinci kami campaknya. Jadi yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu. Kalau Qori'ah baca Quran, jadi anak kita Qori'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harap. Suara perempuan harap. Suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Ibu menyanyi lagu Bila Israel. Ada laki-laki yang bersahwat. Aku bersahwat mendengar lagu Bila Israel. Itu melintang mentaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal ceramah ini tadi jam 8:30, sekarang sudah jam 10:30 kurang 15, artinya saya sudah berdiri 2 jam kurang 15 menit. Selama saya ceramah di Tembilahan ini yang paling panjang. Tak pun saya tengok jam, saya sudah tahu dari rasa kesemutan. Ustadz Somad tidak sopan. Kenapa ceramah di depan alim ulama Tembilahan pakai celana panjang? Tadi pakai sarung, dibuka untuk ngumpul duit. Kenapa Ustadz berani membelakangi tuan syekh, tuan guru? Saya tidak membelakangi mereka. Sebelum maju saya sudah minta izin dulu. Dan mereka semua mengangguk. Artinya majulah nak. Dan saya tidak cedak selantai dengan mereka. Turun saya 3 lantai. 1, 2, 3. Jelas? Perlu dijelaskan. Karena sekarang banyak orang nyari-nyari kesalahan kita. Insya Allah kita akan dapat. Tidak takabur, tidak sombong. Ustadz Somad apa suplemennya? Makan apa Ustadz sekarang? Tidak ada suplemen yang paling hebat selain doa tuan-tuan guru dan doa orang-orang soleh. Kita berpisah dan tidak pernah bercerai. Saya balik ke Pekanbaru, Bapak Ibu menetap di sini, saudara-saudara kita yang datang dari Jambi akan pulang, tapi kita tetap bersatu dalam doa.
maka aminkan doa para ulama kita. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Yang mendoa, siapa berdoa Tuhan? Saya pernah berdoa di acara, selesai baru dibisikkan, yang doa bukan ustaz. Saya tanya dulu, langsung, baik, saya baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena dia Abdul Somad, tapi karena tuan-tuan guru yang mengaminkan. Karena semua di sana ada ibu-ibu, dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak dokter, dia tidak tamat dari Kairo, tapi hatinya bersih karena Allah. Di sana ada bapak-bapak yang berkarat karena mencarikan makanan yang halal untuk anak-anaknya, maka itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita serahkan doa kepada Tuan Guru, Tuan Syekh Kiai Haji Abdul Muiz, pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sa'diyah. Jangan lupa diaminkan. Kalau katakan amin, artinya istajib ya Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan bubar, karena puncak dari pengajian haul ada pada doa. Ad-doa silahul mu'min. Datang mendengar pengajian, ya. Datang mengaminkan doa, ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling cantik melukiskan tentang 4: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariatnya sampan, hakikatnya lautan, tarekatnya berenang, makrifatnya mutiara yang bersinar dalam kerang. Kira-kira bisakah orang mengambil kerang? Kalau tidak ada sampan, tak bisa. Makanya ulama mengajarkan as-syari'atu bila haqiqatin batilah. Siapa yang hanya syariat tidak ikut hakikat maka batal. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Orang yang hanya hakikat tapi tidak mengamalkan syariat